Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bintang Firansyah dengan NPM C1 Channel 23026. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan. Salah satunya yakni ialah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini merupakan laporan yang pertama yang akan disusun oleh perusahaan. Kenapa pertama? Hal itu dikarenakan hasil dari laporan ini akan digunakan pada laporan-laporan berikutnya. Contohnya, hasil laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ini berupa informasi laba bersih atau rugi bersih atas kinerja perusahaan dalam periode tersebut, dan juga informasi mengenai penghasilan komprehensif lain periode tersebut. Nah, maka dari itu perlu ditekankan bahwa jika tak ada laporan laba rugi dan komprehensif lain, maka laporan selanjutnya tak akan bisa disusun. Nah, lalu untuk mendapatkan hasil laba atau rugi bersih, apa yang menjadi komponen-komponen dari laporan laba rugi dan komprehensif lain itu? Yang pertama ialah akun kelompok pendapatan, contohnya penjualan. Nah, di sini penjualan akan dikurangi dengan beban pokok penjualan itu sendiri atau HPP. HPP kita tahu definisinya, kita sudah tahu ya, ialah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. Hasil pengurangan penjualan dengan HPP ini adalah laba bruto atau laba kotor. Laba kotor nantinya akan dikurangi dengan beban-beban operasional lainnya serta penambahan atas penghasilan operasi lainnya. Contohnya ialah beban umum dan administrasi. Untuk rincian dari beban ini ada di catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada pula pendapatan keuangan. Apa bedanya dengan penjualan? Bukannya sama-sama pendapatan, tentu berbeda. Penjualan itu merupakan hasil pendapatan berdasarkan operasi utama dari suatu perusahaan, sedangkan untuk pendapatan keuangan ini berdasarkan operasi lain. Contoh dari pendapatan keuangan ini ya seperti dividen, juga pendapatan bunga dari suatu obligasi yang dibeli perusahaan. Oleh karena itulah akun mereka berbeda. Lalu setelah semua itu dihitung dengan laba kotor tadi, maka dapatlah laba sebelum pajak penghasilan. Apa bedanya dengan laba kotor? Laba ini lebih menunjukkan kinerja dari suatu perusahaan dalam satu periode tersebut. Karena jika hanya melihat laba kotor, itu kan isinya cuma penjualan dikurangi dengan HPP-nya saja. Jadi tak menunjukkan kinerja perusahaan secara penuh berdasarkan aktivitas operasionalnya. Setelah itu, laba sebelum pajak penghasilan akan dikurangi lagi dengan pajak penghasilan, maka akan didapatkanlah laba bersih. Setelah itu, ada penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain dipisah dari perhitungan laba, karena contoh saja, misal perusahaan sebenarnya mengalami rugi bersih sebesar 100 juta rupiah. Namun saat penghasilan komprehensif lain, misal 400 juta, diakumulasikan, perusahaan malah mendapat laba sebesar 300 juta. Hal inilah yang membuat seakan-akan kinerja perusahaan tersebut baik, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Lalu apa contoh dari penghasilan komprehensif lain? Contohnya seperti revaluasi aset. Misal aset kita berupa tanah 1 hektar bernilai 100 juta 10 tahun yang lalu. Ternyata pada tahun sekarang aset kita nilai pasarnya adalah 1 miliar rupiah. Selisih antara 1 miliar rupiah dengan 100 juta rupiah tadi adalah penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain ini bisa menjadi penambah laba bersih ataupun pengurang tergantung dari kasusnya. Jika kasusnya seperti yang saya jelaskan tadi, tentu itu artinya menambahkan laba bersih. Hasil dari operasi laba bersih dengan penghasilan komprehensif lain adalah jumlah laba komprehensif. Demikianlah untuk penjelasan mengenai laporan laba rugi dan komprehensif lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.